Stay dulu, kita akan memasuki panel diskusi yang ketiga yang akan membahas terkait menjajaki peluang cross-border health partnership dalam perluasan akses pasien global. Panel ini akan dimoderatori oleh Dr. Muhadi SPPD KKV MEPIT selaku Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Pada sesi kali ini juga kami undang pembahas yaitu Bapak Bonanza Perwira Taihitu, Esos MSI selaku Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan narasumber Bapak Dr. Anggara Hayun Anujuprana STMT selaku Direktur Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan dan Investasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Dr. Eniarti MSc SPKJ MMR QHIA selaku Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, Ibu Leoni Agustina Gunawan SSI APT selaku perwakilan dari Agensi Asuransi FP One Prudential. Kepada moderator, pembahas dan narasumber, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Bapak Ibu. Baik, makasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Di sesi-sesi akhir mudah-mudahan masih tetap semangat. Ya Bapak Ibu, kita akan melanjutkan diskusi. Kabar baiknya adalah narasumbernya tinggal 3 orang. Jadi waktunya mesti tidak sepanjang yang sebelumnya, tetapi tentu saja tidak mengurangi interaksi kita dengan narasumber saat ini. Baik, perkenalkan saya Dr. Muhadi selaku Direktur Medik Keperawatan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, dan bersama saya ada Pak Dr. Anggara Hayun Anjuprana yang merupakan Direktur Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan dan Investasi Kementerian Ekraf. Kemudian juga ada Bu Leoni Agustina dari perwakilan agensi insurance, dan nanti juga ada dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito lewat Zoom ya, kok tidak salah ya. Ada Zoom dari Dr. Afan atau Dr. Eniati. Tapi nggak apa-apa, kita mulai saja. Topik kita kali ini sebenarnya tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Vincentius terkait dengan panel 3 menjajaki peluang cross-border health partnership dalam perluasan akses pasien global. Baik, ini kesempatan pertama kayak saya berikan, mungkin waktunya agak sedikit lebih panjang sebenarnya karena dijatakan 50 menit, cuma ada 3, tapi tentu saja kita akan berdiskusi lebih baik. Pada Pak Anggara kami persilakan. Terima kasih Pak Dr. Muhadi. Kalau dilihat dari Dr. Muhadi, kemudian di Direktur Medik ya Pak ya. Ya. Ini terus terang ngeri-ngeri sedap Pak, gitu kan. Jadi selama hidup saya itu saya tidak berharap gitu ya mendekati 2 rumah sakit Pak, gitu ya. Yang pertama adalah Harapan Kita, yang kedua adalah Darmais gitu. Jadi tadi dengan Ibu di sebelah saya, waduh Darmais gitu ya, waduh ini ngeri-ngeri juga gitu kan. Itu. Jadi yang mudah-mudahan lah, karena 2 rumah sakit itu bagi saya merupakan rumah sakit peninggalan dari Pak Harto yang luar biasa Pak. Ya, jadi banyak ahli dari rumah sakit baik jantung maupun kanker gitu ya Pak ya. Kemudian kalau terkait dengan Kementerian Kesehatan, sebetulnya saya punya kenangan indah Pak. Tahun 2021 pada saat zaman adalah COVID Pak. COVID ya. Itu luar biasa, waktu itu saya Direktur Manajemen Industri di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah kemudian bagaimana kita berjuang menutup industri pariwisata Pak. Ini luar biasa gitu ya. Begitu ada daerah yang COVID-nya meningkat, kita tutup. Begitu mereda, kita buka. Tapi konsekuensinya diprotes gitu kan Pak. Nah ini kenangannya dulu Pak. Ya. Itu bagaimana lockdown gitu Pak ya. Lockdown seperti itu Pak. Iya. Kemudian saya alhamdulillah sudah 2 kali Pak berdiskusi dengan dokter Pak.
Ini juga kadang-kadang hidup saya ini agak aneh, Pak. Jadi yang pertama itu adalah tiba-tiba ada undangan dari alumni dokter UI, Pak. Saya disuruh bicara gitu ya. Padahal saya secara background ya memang dokter, Pak. Tapi dokter saya teknik industri, Pak, bukan dokter. Jadi ibaratnya kalau saya berbicara terkait dengan industri, mungkin saya bisa bicara lebih banyak gitu ya. Tapi kalau berbicara terkait dengan kesehatan, ini juga saya mungkin mohon maaf tidak seahli Pak Muhadi ya, Pak Dokter Muhadi. Itu. Nah kemudian kedua sekarang dan yang ketiga ini minggu depan saya juga suruh bicara, Pak, dari Kemenko PMK kaitan dengan tim penggerak kesehatan jiwa, Pak. Wah, ini bingung juga saya. Itu kok yang diundang saya gitu ya. Itu. Sehat jiwanya, Pak. Iya, alhamdulillah, Pak. Iya, itu. Nah, kemudian terkait dengan cross border health partnership, sebetulnya di sini itu adalah yang pertama kita lakukan, kita kan perlu adanya sebuah MOU terlebih dahulu gitu ya, antara rumah sakit yang ada di Indonesia dengan rumah sakit yang ada di katakanlah Singapura atau Malaysia. Jadi kebetulan ini Pak Muadi, ini di keluarga saya ada 2 yang sakit. Jadi yang satu itu adalah ibu saya kebetulan jatuh kemarin, kemudian tangannya patah, terus dibawa ke rumah sakit gitu ya Pak ya. Ternyata tangan patah itu untuk operasi itu butuh biaya itu adalah 60 juta Pak. Ini saya sendiri kaget, wah luar biasa gitu ya. Nah kemudian ada tante saya di waktu yang sama itu sedang berobat di Pineng, Malaysia, Pak. Di Pineng, Malaysia. Nah kemudian biayanya itu jauh lebih rendah, Pak. Nah ini yang menarik gitu ya. Ini mungkin bisa menjadi masukan buat kita semua. Jadi kenapa ibaratnya tuh dengan penyakit yang sama itu biaya antara berobat di Indonesia atau di luar negeri itu bisa jauh bedanya gitu ya. Itu. Nah kemudian ada juga kejadian, katakanlah keluarga saya itu sekarang hobi itu MCU itu di luar negeri, Pak, di Pineng gitu ya. Kenapa? Pada saat MCU, misalkan MCU kemudian diketahui ada polip, Pak, polip di salah satu organ tubuh gitu ya. Itu langsung diambil, Pak, polipnya gitu ya. Kalau di Indonesia polip ada dibiarin dulu Pak, gitu kan? Biarin dulu, kemudian setelah MCU udah proses selanjutnya, gitu kan? Jadi bisa 2 atau 3 proses sampai polip itu diambil, gitu kan? Sehingga mengakibatkan itu biaya menjadi lebih besar Pak. Nah ini Pak, ini pengalaman ya Pak ya, bukan Ya, untuk menjelekkan gitu ya Pak ya, ya. seperti itu. Nah kemudian yang kedua, cross border health partnership ini kaitannya sebetulnya mobilitas pasien antar negara. Jadi bagaimana rujukan gitu ya. Kalau misalkan kita di Indonesia itu kan ada rujukan, kalau misalkan dari rumah sakit di daerah ke rumah sakit nasional ya, pusat nasional Pak ya. Rujukan nasional ya Pak ya, rujukan nasional. Nah ini kan kalau misalkan bisa ditangani di rumah sakit di bawahnya, itu ditangani di rumah sakit di bawahnya. Kemudian baru dirujukan ke rumah sakit, katakanlah itu adalah harapan kita, kemudian rumah sakit yang lain. Kalau harapan kita biasanya itu adalah untuk pasien jantung yang kelasnya sudah, kalau di kanker itu stadium 4 ya Pak ya. Ya, kompleks lah. Yang kompleks gitu ya. Karena kalau misalkan yang tidak kompleks itu biasanya ya udah jangan dulu atau antriannya lebih panjang. Coba ini pengalaman kebetulan saya sempat mengantar mertua saya gitu ya, operasi jantung di Rumah Sakit Harapan Kita, Pak. Nah, prosesnya itu ternyata tidak bisa langsung karena wah, ini kondisinya masih dianggap tidak gawat. Nah, karena dianggap tidak gawat, ya itu nanti aja gitu kan. Prosesnya nanti aja gitu. Tunggu gawat dulu gitu kan. Itu akhirnya setelah kondisi betul-betul gawat gitu ya, baru dilakukan operasi gitu ya. Waktu itu operasi bypass. Dan luar biasa Pak, ini terus terang saya angkat topi dengan Rumah Sakit Harapan Kita. Karena terus terang Rumah Sakit Harapan Kita ini dokternya memang jago-jago Pak. Itu ya. Itu jago-jago dan alhamdulillah beliau sembuh Pak.
Alhamdulillah. Itu alhamdulillah beliau sembuh gitu ya. Tapi ya tadi Pak, kalau misalkan menunggu gawat dulu, ya alhamdulillah masih hidup gitu kan. Nah, kalau terlambat kan bahaya Iya, iya. gitu ya itu. Nah, kalau misalkan katakanlah kita sudah berhubungan antar negara, nah ini mungkin harus ada perubahan pelayanan yang dilakukan. Tadi saya diskusi sama Bu Maya gitu ya. Beliau menyampaikan, wah kalau gitu ini Pak, antara Kementerian Ekonomi Kreatif bisa ibaratnya MOU dengan Rumah Sakit Harapan Kita gitu ya. Karena kalau misalkan ada kejadian-kejadian darurat, nah ini bisa mudah untuk rujukan. Iya. Nah ini alhamdulillah Pak. Karena memang terus terang, kalau saya lihat pada saat mengantar mertua saya, ini memang antriannya sangat panjang Pak. Jadi memang wajar gitulah. Akhirnya katakanlah kemampuan kita itu adalah menangani 100 pasien. Tapi yang antri 1000, akhirnya kan ada prioritas seperti itu. Ya. Nah ini merupakan masukan juga dari beliau untuk Bu Maya untuk bisa kita tindak lanjuti MOU Pak. Karena kan namanya sakit jantung ini kan kita tiba-tiba kemudian penanganannya itu menit ya Pak ya, menit Iya, atau bahkan detik ya. betul. Kalau itu terlambat itu ya selesailah kita gitu ya. Andai kan kita bisa selamat itu pasti ada bagian dari tubuh kita yang tidak sempurna. Kemudian yang ketiga itu adalah standarisasi integritas layanan. Nah ini sangat penting kalau kita mengarah ke cross border health partnership. Jadi kita sudah mulai berhubungan dengan rumah sakit yang sudah kelas dunia. Katakanlah kalau di Singapura itu paling suka orang Indonesia kan Mount Elizabeth gitu ya. Ya berarti kan secara layanan ini bisa seimbang dengan apa yang dibuat oleh Mount Elizabeth tersebut. Saya yakin kalau di Rumah Sakit Harapan Kita secara layanan, integritas layanannya ini sudah bagus gitu ya. Tadi Bu Maya juga sudah cerita sama saya. Tapi kalau misalkan di rumah sakit lain, nah ini juga menarik gitu Pak. Jadi banyak rumah sakit gitu ya, itu yang pelayanannya itu katakanlah susternya senyum ada tidak gitu kan. Terus yang kedua itu adalah ini mohon izin Mbak, saya juga kadang-kadang protes sama dokter gitu ya. Kadang-kadang dokter itu pelit informasi Pak. Jadi pasien sekarang kan kritis, kepingin bertanya macam-macam terkait penyakitnya gitu kan. Ya memang mungkin dokternya kan pasiennya mungkin sudah banyak gitu ya, akhirnya capek gitu ya. Nah pada saat diskusi dengan pasien itu ya cuma sekedar saja. Apalagi kalau dokternya itu dokter yang sudah, mohon maaf, yang sudah sepuh Pak, 60 tahun ke atas gitu ya. Ini memang kalau bagi generasi-generasi yang masih muda itu wah, kalau dokter muda ini biasanya lebih enak mereka menjelaskan, lebih terbuka. Kemudian yang pasti adalah secara penampilan itu sudah tidak seperti dokter-dokter lama gitu ya. Misalkan ada dokter muda itu yang dia penampilannya itu santai, kemudian bahkan dia tidak pakai jas putih gitu kan. Nah, jas putih kadang-kadang kan pasien ngeliat jas putih kan kelihatannya, aduh nggak enak gitu Pak ya. Nah ini juga itu. Nah kemudian perlu juga misalkan kita ingin mengetahui apakah layanan di rumah sakit kita baik atau tidak, kalau di dalam bisnis itu ada namanya ghost shopping atau mystery shopping gitu ya. Jadi tanpa kita beri informasi kepada tenaga medis kita melakukan survei untuk mengetahui kepuasan dari pasien kita terhadap layanan kita. Nah, kemudian itu menjadi masukan. Kalau misalkan kita melakukan survei, itu sudah diketahui oleh tenaga medis kita, pasti kan dia sudah berusaha melayani dengan baik, bukan di survei. Tapi yang jadi masalah itu tidak bisa menjadi ukuran kondisi yang sesungguhnya dari pelaksanaan pelayanan tersebut. Dan ini sangat penting untuk kita memperbaiki layanan yang kita miliki. Nah, kalau dalam tools quality management itu ada namanya service quality gitu ya. Jadi bagaimana kita membangun salah satu indikatornya adalah empati. Empati terhadap pasien kita
supaya mereka merasakan ibaratnya pelayanan medis kita itu kalau di dalam pariwisata namanya hospitality. Jadi bagaimana ramah, nyaman, dan orang merasa enak pada saat dilayani. Kemudian dengan adanya partnership di sini harapannya itu ada pertukaran pengetahuan maupun teknologi medis dari rumah sakit yang kita sudah MOU. Jadi misalkan apakah ada kemungkinan dokter di luar negeri itu bertukar ke tempat kita, kemudian dari tempat kita bertukar ke rumah sakit tersebut untuk saling berbagi pengalaman. Karena dengan kita berbagi pengalaman tersebut itu pada saat kita menangani pasien kita ini punya kelebihan dibandingkan dengan dokter yang lain. Nah, saya punya pengalaman kebetulan ibu saya itu sekitar 10 tahun yang lalu menderita penyakit kanker usus besar, Pak. Usus besar, kemudian alhamdulillah ditangani oleh dokter spesialis bedah digestif, Pak. Bedah digestif ya. Nah, bedah digestif tersebut ya kebetulan juga itu adalah temannya kakak saya, gitu ya. Nah, temannya kakak saya sehingga pada saat pelayanannya bagus, Pak. Jadi dia menganggap ibu saya itu anak dia sebagai anaknya ibu saya, gitu ya. Nah, kemudian dia ibu saya itu mendapatkan pengalaman, kebetulan dokter itu adalah dokter juga konsultan yang sudah mengambil konsultannya di salah satu rumah sakit di Singapura, Pak. Jadi alhamdulillah baik dan sampai sekarang 10 tahun ini ibu saya kondisinya baik, setelah diperiksa pun nggak ada masalah. Nah, pada saat diperiksa oleh dokter yang lain, ya tidak seperti dokter yang periksa sebelumnya, Pak. Ini kan. Nah ini, jadi terkait dengan hospitality ini mungkin sangat dipentingkan buat tenaga medis kita. Kemudian selain itu adalah tadi sudah disampaikan, dibahas terkait dengan skema pembiayaan lintas batas, gitu ya. Jadi salah satunya itu adalah bagaimana asuransi dapat digunakan tidak hanya di Indonesia tetapi di negara-negara lain. Karena ada kemungkinan begitu kita ada cross border di sini, pada saat ada pasien yang berobat di rumah sakit kita, kemudian dia minta dirujuk ke rumah sakit yang ada partnership dengan rumah sakit kita. Nah, pada saat dirujuk tersebut, nah di sini apakah ada asuransi yang dapat digunakan atau tidak? Lanjut. Nah, kemudian apabila katakanlah dari rumah sakit di Indonesia sudah berhasil melakukan cross border health partnership di sini, maka tentunya dia akan meningkatkan reputasi rumah sakit tersebut dan memiliki daya saing internasional, gitu ya. Dan dari segi standarisasi layanan pasti sudah level global, gitu ya. Layanannya sudah level global, jadi layanan terkait dengan standar sesuai dengan standar di rumah sakit global. Kemudian lanjut. Nah, di sini bagaimana caranya rumah sakit itu memperoleh cross border health partnership. Jadi tentunya yang pertama itu dilakukan MOU langsung dengan rumah sakit yang ternama di dunia, gitu ya. Kalau di Singapura saya lihat itu Mount Elizabeth, kemudian di Australia ini mudah-mudahan Monash Health ya, Pak ya. Itu saya pernah dengar gitu, Pak. Tapi apakah ini termasuk yang bisa menjadi acuan untuk kerjasama? Kemudian di Amerika Serikat juga, di Swiss juga ada, itu Pak. Kemudian tentunya bergabung dalam konsorsium internasional kesehatan, jadi banyak berbagai konsorsium ini untuk tempat belajar buat dokter-dokter di rumah sakit kita. Kemudian mengembangkan program kolaborasi riset global maupun kerjasama dengan industri alat kesehatan global. Lanjut. Kemudian bentuk kemitraan lintas negara yang bisa kita lakukan, misalkan cross border referral system
jadi jalur rujukan resmi antar negara. Jadi pada saat katakanlah dari rumah sakit kita kemudian dirujuk ke rumah sakit di luar negeri maupun dari luar negeri dirujuk ke rumah sakit kita di sini, selain terkait dengan cross border referral system, ini juga terkait dengan bagaimana kita memiliki sistem yang bisa menyambut pasien-pasien dari internasional. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, itu adalah misalkan pre-arrival. Pasien datang itu pasti dia tidak sendiri, tapi dia dengan keluarganya. Nah, pada saat dengan keluarganya berarti ada kebutuhan misalkan hotel, penginapan, kemudian dia butuh visa dan lain sebagainya. Nah, ini harus bisa disiapkan. Kemudian ada interpreternya. Kalau misalkan katakanlah di rumah sakit harapan kita tiba-tiba ada pasien yang berasal dari Cina misalkan. Bahasa yang bisa digunakan itu adalah bahasa Mandarin saja. Nah, berarti kita butuh penerjemah. Nah, ada teman saya, dia kena kanker gitu ya. Kemudian dioperasi di Jepang, ini Pak. Nah, kanker hatinya dipotong Pak. Dipotong, kemudian dia transplantasi hati ya. Transplantasi hati, kemudian tapi alhamdulillah dia sampai sekarang sehat Pak. Nah, di Jepang tersebut itu dokternya menggunakan bahasa Jepang. Nah, ada penerjemahnya. Sehingga yang bersangkutan itu paham apa tindakan yang dilakukan. Nah, ini. Kadang-kadang Pak, ini saya sebagai pasien gitu ya, kalau mendengar bahasa Inggris kedokteran itu bingung juga Pak. Jadi kadang-kadang memang kalau misalkan suatu saat kita berobat di luar negeri gitu ya, nah kemudian bahasa Inggrisnya dokter kadang-kadang bingung apa maksudnya gitu kan, itu juga berbeda juga. Nah ini memang kebutuhan penerjemah ini juga penting. Kemudian termasuk post care gitu Pak. Jadi ini terus terang Pak, pengalaman mertua saya sakit jantung, kemudian dioperasi di harapan kita, kemudian di post care-nya, ini kebetulan dapat bagus Pak, bagus dokternya gitu ya. Jadi sampai sekarang itu mertua saya udah masih sehat gitu ya. Bahkan ini bahaya Pak. Jadi ibu mertua meninggal, beliau menikah lagi Pak. Nah, ternyata orang sehat itu bisa positif, bisa negatif gitu ya. Itu. Jadi karena beliau merasa sehat, akhirnya nikah lagi. Yang marah-marah adalah istri saya gitu kan. Itu, oh disehatkan malah nikah lagi gitu kan. Ya udahlah, itu kan udah urusan di atas gitu kan. Gitu. Iya. Mungkin demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Anggara-Ayun. Jadi beliau banyak bercerita keluarganya nih, ada mertuanya, ada ibunya, ada kawannya gitu ya. Yang mudah-mudahan jangan sampai kejadian sama Bapak gitu ya. Biar sehat terus Pak ya. Tapi kalau kejadian Rumah Sakit Jantung Harapan kita siap untuk membantu. Biar bisa nikah lagi Pak. Baik, kita bercanda saja sore-sore soalnya nih ya. Dari Sarjito sudah siap belum? Kalau belum, barangkali kita lanjut saja. Siap, Dok. Oh, Sudah sudah siap, siap, Dr. Dr. Mohadi. Afan. Baik, silakan Dr. Afan. Ini Rumah Sakit Sarjito diwakilkan oleh Dr. Afan selaku dokter medik bercerita secara langsung barangkali terkait dengan pengalaman Rumah Sakit Sarjito dalam hal khususnya ekosistem kesehatan atau kedokteran wisata. Silakan Dr. Afan. Waktunya Terima 10 menit. kasih. Terima kasih Pak Moderator, Dr. Mohadi. Sebelumnya, di root saya, Dr. Eniarti, mohon maaf, izin sehingga diwakilkan saya sebagai Direktur Medik. Kalau bercerita, saya juga mau bercerita ya, Dr. Mohadi ya. Kalau bicara mengenai cross border, sepertinya Sarjito yang bisa di-share, karena saat ini selain sebagai rumah sakit umum, yang kira-kira memiliki layanan dengan 90% pasien JKN yang sedang berusaha meniti layanan non-JKN-nya, dan tentunya kami juga berusaha untuk meningkatkan ikut serta dalam medical tourism karena ada Jogja Medical Tourism di Jogja Tourism Board di daerah istimewa Yogyakarta. Kami juga memiliki dua instalasi lain yang menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Sarjito. Yang pertama adalah UPF atau Unit Pelaksana Fungsional Pelayanan Kesehatan Tradisional
Tawangmangu namanya. Di sini kami mengelola jamu-jamuan, baik itu dari eh, tanamannya, tumbuhannya, sampai menjadi produk. Dan produk itu benar-benar berhubungan juga dengan hasil yang akan kami kolaborasikan juga untuk kesehatan tradisional tersebut. Sudah bekerja sama dengan Soho untuk layanan untuk pengobatan non mediknya, dan juga sudah dua perusahaan negara, yaitu Korea Selatan dan juga Thailand, sudah berkunjung. Yang terakhir kami juga bekerja sama dengan angkatan ABRI, Angkatan Besar Republik Indonesia, agar mencoba mengembangkan lebih lanjut mengenai layanan kesehatan tradisional tersebut. Di sisi lain, dengan hasil yang sama, ini bicara kesehatan ya, bicara lain kami juga sudah mulai memproduksi layanan hasil-hasil lain seperti aromaterapi, dan juga memiliki ruangan untuk kafe sendiri, kafe jamu, serta juga tempat untuk tinggal. Sehingga dalam satu paket tertentu kita bisa datang berkunjung untuk layanan tradisional, baik itu dari penginapan, kafe, dan juga menikmati pemandangan indah di Tawangmangu. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, kami juga diberi tanggung jawab untuk mengurus Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia, di mana semua perencanaan dan juga pembangunan serta sudah diresmikan dalam bulan lalu oleh Pak Prabowo langsung dengan serah terima di bulan September ini, menginduk atau berkolaborasi dengan Uni Emirat Arab. Jadi alur layanan pasien secara arsitektural dan juga Key Performance Index atau target-target capaian ini akan bekerja langsung dengan Uni Emirat Arab, di mana mereka juga termasuk menjadi tourism ya, target tourism di daerah Timur Tengah. Meskipun kami baru nih, Dokter Muhadi, Ibu Bapak sekalian, namun kami sudah dikunjungi 2 kali dan dikawal langsung oleh lembaga Uni Emirat Arab tersebut. Dan dalam waktu dekat kami akan mencoba untuk membuat standar yang sama. Nah, bila bicara tentunya Yogyakarta dan sekitarnya, selain kami memiliki 3 layanan yang saya sebutkan tadi, ya, rumah sakit umum dengan segala macam tantangannya, Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia dengan standar yang kami ingin capai bersama dengan Uni Emirat Arab, serta layanan kesehatan tradisional, ada pengembangan menarik di sekitar Joglo Semar lah, kira-kira seperti itu. Pertama, akses menjadi semakin baik sehingga ada tol. Kemudian juga ada injourney yang semakin aktif di Kulon Progo, yaitu pengembangan Bandara Yogyakarta International Airport, dan juga kami memiliki Adi Sucipto di tengah jantung kota Yogyakarta, dan Adi Sumarmo. Bersama dengan injourney dan dengan Jogja Tourism Board, beserta tadi yang disampaikan juga mengenai layanan wellness yang semakin meningkat, ini menjadi suatu kolaborasi luas di Dr. Muadi, agar banyak kerjasama baik itu B2B atau G2G, ataupun melibatkan secara aktif di layanan kesehatan agar menjadi komprehensif. Jadi udah wisata budayanya dapat, kemudian ada wisata pemandangannya dapat, dan juga yang terakhir ternyata ada wisata religi juga, karena di tengah kota Solo sudah ada Masjid MBZ. Namun saat ini karena ini cross border bicaranya, bagaimana mengkolaborasikan ini menjadi suatu penawaran atau layanan yang bukan efisien, yang harganya terjangkau namun memiliki kualitas yang baik. Ini kami membuka diri agar bisa bekerja sama, dan tentunya selain kesehatannya sendiri yang kami ingin tonjolkan, tapi tentunya kemudahan hospitality, transport, dan juga kuliner ini juga menjadi semakin penting, karena ada kuliner di sini menjadi satu bagian penting dari seluruh ekosistem tourism dan medical tourism di daerah Yogyakarta, Solo, dan kalau perlu melibatkan ke Semarang. Kira-kira itu Dr. Modi yang kami ingin buka mengenai insight yang bisa kami tawarkan dan peluang untuk bekerja sama, dan banyak potensi yang bisa diangkat, namun membridge atau mengkoneksikan satu dengan yang lain ini yang membutuhkan pembicaraan atau diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dr. Afwan dari Rumah Sakit Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta.
yang memang kita ketahui Yogyakarta sudah sejak lama menjadi salah satu kota tujuan wisata, baik itu wisata domestik maupun wisata internasional atau luar negeri. Dan saat ini sudah semakin berkembang termasuk industri kesehatan, pengembangan Rumah Sakit Sarjito yang kemudian diantaranya memiliki 2 proyek ya terkait dengan Tawangmangu dan juga Rumah Sakit Kardiologi Emirates. Baik, berikutnya kita merujuk pada pembicara atau narasumber ketiga, Ibu Leonie Agustina Gunawan, karena tadi juga Pak Hayun menyampaikan terkait dengan pembiayaan. Asuransi merupakan sesuatu yang sangat penting ya di dalam ekosistem kedokteran wisata ini. Silakan Bu Leonie. Terima kasih, selamat sore Bapak Dr. Muhadi. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semua di sini, buat kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Leonie Agustina Gunawan, saya sebagai agen asuransi dari agensi FP1 Jakarta. Jadi FP1 Jakarta itu adalah salah satu agensi dari PT Prudential Life Assurance ya. Dan saya sudah menjalani tugas atau pekerjaan sebagai agen asuransi ini sejak tahun 2005. Jadi sudah 20 tahun saya memang menekuni profesi ini secara full time. Artinya saya tidak ada pekerjaan lain selain menjalani pekerjaan ini. Nah, di dalam 20 tahun saya bekerja sebagai agen asuransi, saya mendapati atau melihat banyak sekali perbedaan. Dulu waktu 20 tahun lalu sama sekarang. Dulu biaya rumah sakit belum semahal sekarang ya. Dan dari asuransi sendiri itu kebanyakan masih pakai produk asuransi yang ada inner limitnya. Ya, kalau Bapak Ibu di sini sebagai agen asuransi mungkin ingat ya, kalau dulu itu kita ada produk asuransinya tuh Pak, itu ada inner limitnya Pak. Artinya asuransi itu selain ada limit tahunan, tapi dia ada limit-limit dalam. Jadi misalnya untuk obat berapa limitnya, untuk dokter berapa limitnya, untuk operasi berapa limitnya. Jadi kemungkinan besar untuk nombok itu besar sekali Pak. Kalau untuk yang produk inner limit. Berbeda dengan sekarang, kalau yang sekarang biaya rumah sakit kan sudah sangat mahal ya. Tetapi dari produk asuransi sendiri juga sudah berkembang. Saat ini kebanyakan asuransi kesehatan yang ada di asuransi swasta itu sudah menjual yang S-Charge. Artinya asuransi itu akan membayar bill rumah sakit itu sesuai tagihan asalkan nasabah masuk kamar yang sesuai plannya Pak. Jadi kalau misalnya nasabah punya plannya 2 bed, ya masuklah kamar yang 2 bed. Kalau dia punya kamar 1 bed, plannya dia bisa masuk kamar yang 1 bed. Sehingga asuransi akan membayarkan billnya sesuai tagihan berapapun itu. Nah ini juga berlaku buat nasabah yang dia punya plan sampai ke luar negeri Pak. Jadi kalau misalnya dia punya plannya Asia misalnya gitu ya Pak, terus dia ingin berobat ke Singapura misalnya, berapapun itu akan dibayar oleh asuransi billnya, asal dia masuk kamar sesuai plannya tadi. Belakangan ini kemarin ada nasabah berobat hanya gara-gara katarak Pak ke Singapura. Itu habisnya 1 miliar. Tapi sama asuransi dibayar full cover Pak, karena memang ya udah punya plannya adalah sampai cover sampai Singapura gitu. Nah, kemudian ini yang slide ini di skip aja yang realita yang ada langsung aja. Nah, saya sebagai agen asuransi, kami itu ibarat kayak jembatan Pak. Jadi kami itu berdiri di tengah-tengah, selain berdiri antara perusahaan asuransi dengan nasabah, kami juga berdiri antara pasien nasabah kami tentunya dengan rumah sakit. Kenapa? Karena biasanya dan seringkali Pak, nasabah itu kalau misalnya mau berobat, itu mereka kontak kami dulu. Pertama, mereka ingin memastikan apakah rumah sakit yang dimasukin itu tuh rumah sakit rekanan atau tidak. Karena sekarang dari asuransi itu sudah ada ketentuan atau aturan bahwa nasabah harus masuk rumah sakit rekanan. Puji syukurnya sih saya lihat kemarin itu rumah sakit Harkit itu udah termasuk rekanan kami Pak. Jadi bisa nasabah kami masuk ke sini. Ya, terima kasih. Nah, selain itu, selain mereka konsultasi tentang rumah sakit rekanan, mereka juga konsultasi cara klaim. Karena kebanyakan mereka itu tidak tahu gimana sih caranya, termasuk mereka ingin memastikan apakah penyakit mereka atau kondisi yang mereka alami itu di cover asuransi atau tidak. Karena ada beberapa penyakit itu yang
tidak bisa atau belum bisa di-cover oleh asuransi. Misalnya penyakit dalam masa tunggu ya, kemudian penyakit yang dikecualikan itu bisa jadi tidak bisa di-cover terlebih dahulu atau selamanya. Jadi mereka itu tanya kepada kami dulu, mereka konsultasi. Dan tidak jarang dari nasabah kami yang menanyakan kepada kami rumah sakit atau dokter mana nih yang recommended, yang sesuai dengan kondisi mereka. Misalnya kemarin ada nasabah kami, dia mengalami keluhan di jantung. Mereka tanya sama saya, ini bagusnya ke rumah sakit mana nih? Ke dokter siapa nih yang kompeten? Gitu, Jawabannya Pak. apa, Bu? Jawabannya apa? Ya tentu kami akan memberikan informasinya sesuai yang kami tahu. Siapa itu, Bu? Siapa? Tapi di Indonesia Ah, tentunya. siapa, Bu? Ada Pak, Oh, siapa? Boleh lah disebut lah, Bu, disebut. saya lupa. Nah, Ah, nomor 1 pasti rumah sakit jantung Oh Mekah Harapan iya, kita. pastinya. Karena kemarin juga ada nasabah saya rujuk ke Harkit, Pak. Ya, Makanya sip. saya kenal dengan Ibu Nia. Ya. Nia di sini. Baik. Oke. Jawabannya 100, Bu. Saya berikan 100 ya, poinnya. Pak, ya. Oh ya, nanti dapat apa Pak? Sepeda, Pak? Dapat piring cantik, Bu. Oh gitu ya, Pak ya. Oke. Nah, jadi ketika nasabah mau masuk atau membutuhkan perawatan rumah sakit, mereka itu kami itu sebagai agen asuransi, kami itu berusaha membantu sebaik kami untuk supaya mereka itu mendapat pelayanan yang terbaik dari rumah sakit, khususnya rumah sakit rekanan, Pak. Dan tidak itu saja, kami juga berusaha membantu supaya mereka, klien-klien kami itu mendapatkan manfaat yang optimal dari asuransi. Misal, supaya mereka tidak ada ekses atau tidak ada nombok gitu ya, kami ingatkan kembali plan mereka. Jadi misalnya mereka punyanya plan 2 bed, ya kami ingatkan, ini plan kamu 2 bed loh ya, masuk kamarnya yang 2 bed. Kalau misalnya 1 bed bisa masuk yang 1 bed. Supaya apa? Supaya tidak ada nombok gitu Pak. Supaya tidak ada ekses. Nah, jadi si nasabah klien kami itu tuh bisa dengan tenang menjalani pengobatannya, fokus dengan pengobatannya. Nah, kami yang mengurus klaimnya. Nah, untuk itulah seringkali kami itu berkoordinasi dengan marketing rumah sakit Pak. Jadi sebelum pasien atau nasabah kami, klien kami itu datang masuk ke rumah sakit, biasanya saya sudah berkoordinasi dengan marketing rumah sakit. Ya, mulai dari ngurus pendaftarannya, biasanya saya bantu tuh. Kemudian kami juga bantu menginformasikan ke marketing rumah sakit tentang plan asuransi yang dimiliki oleh nasabah kami. Ya, karena kan nasabah juga kadang-kadang nggak aware, terus rumah sakit juga kadang nggak tahu gitu ya. Jadi kami informasikan. Termasuk juga kalau misalnya di dalam asuransi yang dimiliki oleh nasabah kami itu mempunyai pengecualian gitu Pak. Jadi kami informasikan. Nah, jadi sebenarnya Pak, saya sebagai agen asuransi sebenarnya lebih senang kalau klien-klien kami itu berobatnya di Indonesia. Supaya apa? Supaya saya itu gampang berkoordinasi dengan pihak rumah sakitnya. Kalau dia ke luar negeri kan saya juga susah untuk koordinasi dengan marketing rumah sakit di sana ya. Nah, tapi kadang-kadang Pak, nasabah atau klien kami itu mereka memilih untuk berobat ke luar negeri. Nah, beberapa sebabnya yang saya sering dengar dari mereka, ada yang bilang begini, bahwa dia sudah berapa kali berobat di Indonesia, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, jadi dia coba pergi ke luar negeri ya, sekali berobat aja udah langsung sembuh. Padahal di Indonesia biayanya udah habis banyak gitu Pak. Nah, jadi berikutnya selanjutnya kalau dia mau berobat, perginya ke luar negeri. Nah, selain itu ada juga klien kami yang memilih ke luar negeri itu karena apa? Karena katanya dia dapetin penjelasan yang lebih komunikatif Pak dari rumah sakitnya. Dari dokternya itu komunikatif banget, katanya jelasinnya detail, katanya enggak diburu-buru katanya. Kalau di sini kadang-kadang kalau apalagi kalau dokternya yang terkenal ya Pak ya, itu kan ngantri pasiennya juga udah banyak gitu Pak. Sehingga untuk ngobrol sama dokternya aja kadang dokter cuma kasih penjelasan tuh singkat-singkat gitu Pak. Nah jadi itu. Dan ada juga klien yang lebih memilih ke luar negeri itu karena kata alasannya lebih murah biayanya. Kayak tadi yang Bapak alami ya Pak ya. Itu khususnya yang saya sering dengar tuh di Malaysia ya. Di Malaysia katanya lebih murah katanya di sana. Dan terakhir ada juga klien yang pergi ke luar negeri itu karena dia tertarik dengan iklan-iklan dan promo-promo seperti misalnya Pak promo buy one get one, medical check up kan ada itu ya Pak ya. Atau misalnya promo gratis hotel kalau misalnya rawat inap di sana. Nah itu tuh mereka gencar sekali memang promonya. Nah, jadi apa namanya? Mungkin ini sih masukan aja beberapa usulan yang bisa saya berikan terkait pengalaman saya sebagai agen asuransi. Yang pertama yaitu supaya mungkin ya bisa meningkatkan kerjasama dengan
hotel yang ada di sekitar rumah sakit, Pak. Ini khususnya buat pasien-pasien dari daerah. Ya, kita kan punya klien juga dari daerah Indonesia ya, Pak ya. Mereka suka mau berobat kan. Nah, kita arahkan ke Jakarta misalnya gitu ya, Pak ya. Dan itu kan memudahkan untuk keluarga pasiennya menginap. Ini khususnya juga buat mereka pasien-pasien yang perlu pengobatan dalam jangka waktu yang lama, misalnya kanker. Itu kan berobatnya terus-menerus ya. Nah, itu yang pertama itu. Yang kedua, mungkin bisa meningkatkan skill dari tenaga medis, khususnya dari para dokter ataupun dari rumah sakitnya, untuk mereka bisa memberikan penjelasan yang sistematis, yang detail ya kepada pasien, supaya pasien juga comfortable gitu ya, dan mereka senang untuk memilih berobat di Indonesia. Dan yang ketiga mungkin usulan saya meningkatkan peran marketing rumah sakit. Ya saya bersyukur sih kalau di harapan kita saya sudah kenal ada Bapak Irfan, Ibu Nia, Ibu Rita ya tadi saya udah kenalan. Jadi kalau misalnya kami ada klien kami mau berobat ke Harkit, kami bisa langsung kontak mereka gitu Pak. Dan yang terakhir mungkin bisa diusulkan ke pemerintah kali ya supaya bisa diadakan koordinasi manfaat antara BPJS dengan asuransi kesehatan swasta. Karena selama ini kalau antara sesama asuransi kesehatan swasta itu sih sudah ada namanya kerjasama koordinasi manfaat kalau misalnya ada ekses. Jadi misalnya kalau nasabah pakai asuransi kantor dulu, terus misalnya ternyata ada ekses, maka eksesnya itu dengan menggunakan surat koordinasi manfaat dari asuransi yang sono, itu bisa diklaim ke asuransi yang satunya. Nah mudah-mudahan ini juga bisa berlaku di asuransi BPJS. Saya kira itu aja paparan dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Leoni. Kita berikan sekali lagi aplaus buat ketiga pembicara. Baik, jadi sejauh sekalian teman-teman Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Anggara Hayun yang menyampaikan tentang peluang cross border health partnership ya, kerjasama lintas batas ya, baik itu terkait dengan rujukan maupun kerjasama yang lain dikaitkan dengan aspek misalkan kerjasama fellowship, tukar menukar dokter, baik itu pendidikan maupun training. Sebagai informasi Pak Anggara, jadi di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita ini sudah beberapa kali kita mendapatkan peserta fellowship dari negara-negara tetangga. Ya terutama memang negara-negara di sekitar Asia dan ASEAN ya. Jadi ada dari Kamboja, dari Vietnam, dari Laos, dari Jepang yang mereka ternyata belajar di Indonesia karena memang Indonesia punya kasus-kasus yang tidak ada lagi kasusnya didapatkan di negara-negara mereka begitu ya. Jadi mereka belajar di sini, di antaranya baik itu dokter maupun perawat. Tadi juga sudah disampaikan dari Dokter Afan ya terkait dengan apa yang kemudian dikerjakan oleh teman-teman di Sarjito dan mungkin kita bisa contoh di rumah sakit jantung maupun di rumah sakit vertikal yang lain. Dan tadi Bu Leoni juga menyampaikan termasuk diantaranya adalah pengalaman dari pasien mengapa memilih berobat di luar negeri ya, tidak hanya terkait dengan aspek harga ternyata tapi juga terkait aspek hospitality-nya. Pak Angga juga sebut-sebut tadi ya keramahan, kemudian kesempatan untuk berkomunikasi dengan dokternya lebih mudah, lebih panjang ya. Dan juga bagaimana peran sebagai seorang agensi yang menjadi penghubung antara pasien dengan asuransi atau dengan rumah sakit dan sebagainya. Dan terakhir ada usul saran terkait dengan marketing dan lain sebagainya. Tapi untuk COB itu memang sudah ada Bu Leoni, COB dari pemerintah sudah ada kerjasama COB antara BPJS, asuransi BPJS dengan asuransi swasta. Hanya saja ternyata masih ada beberapa kendala di aspek lapangan dari teman-teman asuransi yang mungkin belum terlalu sepakat dengan regulasinya begitu ya. Ada yang menerima, ada yang belum ya. Terutama terkait dengan benefit misalkan kelas, naik kelas dan sebagainya. Kira seperti itu. Dan yang kami dengar bahwa terkait dengan COB itu sekarang juga akan ada regulasi yang baru ya, merevisi yang kemarin dan mudah-mudahan disambut baik oleh asuransi yang lain. Baik teman-teman sejauh sekalian, teman-teman yang hadir di sini apakah ada yang ingin ditanyakan, direspon? Kebetulan pembahas kita Pak Bona tidak bisa hadir, berhalang hadir. Mungkin ada pertanyaan dari pengalaman rumah sakit jantung, boleh dari marketingnya Bu Rita tadi sebut-sebut nih, Unia. Ada yang disampaikan, ini kebetulan ada Bu Leoni juga nih. Ya, jadi Bu Leoni lebih senang kalau kerjasama dengan dalam negeri ya, rumah sakit Indonesia ya dibandingkan dengan rumah sakit luar gitu ya. Hanya boleh dong performanya rumah sakit
di kita itu ditingkatkan. Kira-kira seperti itu. Atau dari teman-teman rumah sakit vertikal nih masih ada Dokter Nova, mungkin Dokter Nova. Nah, Dokter Nova ini direktur rumah sakit yang khusus sekali gitu ya. RSKO, rumah sakit ketergantungan obat gitu ya. Jadi ini saya nggak tahu nih kira-kira dari Bu Leoni ada nggak yang peluang ke arah sana gitu ya. Dan pasiennya bukan pasien JKN nih, pasiennya pasien non JKN, pasien swasta, artinya pasien-pasien yang out of pocket kira-kira begitu. Ya itu diantaranya yang spesial ya kasus-kasusnya. Dan pasiennya biasanya kita nggak tahu karena di hide selebritis ya Pak ya. Baik, silakan mungkin ada pertanyaan Dr. Nova, ada yang ingin disampaikan? Cukup? Oke, teman-teman yang lain? Atau dari Pak Anggara mungkin ada Pak Ayun ada yang ingin sampaikan? Jadi jujur Pak Dr. Muhadi gitu ya, kalau misalkan sebagai perbandingannya itu adalah rumah sakit harapan kita, itu saya pribadi yakin bisa bersaing secara global Pak, gitu ya. Tapi, nah, iya itu, enggak itu jujur, saya berkatakan jujur karena saya mengantar sendiri mertua saya gitu ya, 10 tahun yang lalu, yang dampaknya negatif gitu Pak. Nah, tapi kan kita rumah sakit kan di Indonesia kan tidak hanya rumah sakit harapan kita, Pak. Nah, ini yang menjadi ibaratnya itu membuat citra rumah sakit Indonesia menjadi negatif. Jadi contoh misalkan ada orang di daerah Medan, dia berobatnya di rumah sakit di Medan, gitu kan. Nah, kalau dia mau berobat di rumah sakit harapan kita kan letaknya jauh dan biayanya menjadi lebih besar. Sebetulnya biaya itu yang menjadi pertimbangan sehingga dia lebih dekat di Penang, gitu Pak. Jadi memang hal yang utama itu adalah bagaimana membuat rumah sakit harapan kita ini tidak hanya ada di Jakarta Pak, tapi ada di seluruh Indonesia. Dan ini adalah tugas dari Pak Dr. Muhadi Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, makasih Pak. Jadi tadi juga saya ingin tambahkan terkait dengan kerjasama MOU dengan beberapa institusi luar negeri. Kami juga sudah barangkali sejak tahun 2000 awal ya Pak ya. 2000 awal tuh kita sudah kerjasama bahkan termasuk mungkin Pak Anggara juga sudah mendapatkan informasinya dari Pak Dirut ataupun direktur yang lain, direksi yang lain. Salah satu bentuk atau buah manis dari kerjasama dengan pihak institusi di Jepang, maka tahun kemarin tuh kita mendapatkan hibah senilai 10 miliar yen atau 1 triliun rupiah dari satu grup rumah sakit swasta di Jepang. Dan itu bukan kerjasama yang sifatnya baru saja gitu ya. Karena ini namanya uang itu kan mesti hati-hati. Tahun 2004 kita sudah mulai bekerja sama dengan mereka, tukar-menukar fellowship, training, sampai kemudian mereka percaya dan menghibahkan. Tidak ada ikatan apapun. Jadi bukan pinjaman luar negeri tapi hibah. Nah itu salah satu manfaat dari kita bekerja sama dengan luar negeri, bekerja sama institusi luar. Mungkin dari Bu Leoni ada yang tambahkan lagi sekali lagi? Sudah cukup? Baik ya sekalian, barangkali waktunya juga sudah mendekati maghrib ya. Kita applause dulu buat bicara kita karena ini luar biasa. Dari mulai tadi siang sampai saat ini begitu banyak informasi yang kita dapatkan dan begitu banyak hal-hal yang kita bisa dalami lagi khususnya untuk perbaikan ekosistem yang akan kita rencanakan tidak hanya rumah sakit jantung harapan kita tapi juga rumah sakit lain terkait dengan peluang atau potensi kedokteran wisata ya karena sekali lagi Indonesia masih termasuk salah satu negara tujuan wisata luar negeri yang diminati. Tidak hanya Bali tapi juga di kota-kota yang lain. Demikian atas nama panitia, atas nama direktur rumah sakit